Tidak ada orang yang mau hidup susah. Yang mau hidup susah itu hanya pikiran kita saja. Ada orang mau jadi pengusaha, dia mau sukses, dia mau punya rumah, dia mau punya anak sekolah. Kita harus rubah negeri ini dengan cara berpikir menjadi pegawai negeri, kayak pengusaha, pelaku pengusaha di negeri ini. Kalau hitungan kasar, kalau pegawai negeri 5 juta kali dengan 12 bulan itu berapa? Mungkin hanya sampai 50 juta. Tapi kalau setiap bulan pengusaha menghasilkan 30 juta kali 12 bulan itu sudah lebih dari pegawai negeri. Jadi saya berharap dengan kehadiran Apindo hari ini itu bukan hanya sebagai seremonial, tapi ini kita sahkan, kita taruh fondasi supaya orang-orang di Papua Tengah ini juga bisa menjadi pelaku usaha dan bisa sukses ke depan. Itu kerinduan kita bersama. Di provinsi kita ini sumbangkan dividen kepada negara tahun 2024 itu 80 triliun. Artinya kita ini sumbangsi kepada negara itu lebih besar. Itu baru dari satu sumber, belum lagi dari sumber-sumber yang lain. 80 triliun Bapak Ibu. Coba kalau kita kelola 1, kita kelola 2, kita kelola 3. Apindo perlu kerjasama dengan pemerintah untuk kita merapikan. Kita mempermudah izin kalau memang bisa jalan yang baik. Di sini banyak ilegal tambang, ilegal fishing, ilegal yang lain-lain. Kita meyakinkan masyarakat supaya ada formal bisnis yang masuk. Banyak orang mencari hal-hal seperti uang di negeri ini dengan cara-cara ilegal. Tapi dengan kehadiran Apindo itu bisa mempermudah mereka ini jadi secara legal menjadi bagian daripada asosiasi ini, sehingga kita bisa meletakkan fondasi ini yang baik. Jadi Pak Frans, ini kesempatan yang baik untuk bagaimana berkarir. Tidak harus berpikir di politik. Politik itu habis jabatan, habis uang, tapi pengusaha tidak pernah habis dari generasi ke generasi. Bagaimana supaya kerjasama dengan Kadin itu bisa berkuat, dan Kadin dengan Apindo bisa bersama-sama. Salah satu anggota dari Apindo di Papua Tengah adalah PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia itu, jadi kita itu tidak bisa menganggap bahwa Apindo itu biasa-biasa saja. Kenapa saya dorong adik-adik bisa masuk di tingkatan ini? Kita sudah harus bersaing di tingkat nasional. Dulu waktu kita masih di Papua, itu kita didorong untuk bagaimana menjadi direktur irian bakti, perusahaan-perusahaan lokal. Tapi bagaimana sekarang kita orang Papua Tengah, karena sumbangsi kita kepada negara yang cukup besar, maka kita juga ikut terlibat dalam tingkatan di tingkat nasional untuk menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Tadi malam saya bicara dengan Pak Ampadu tentang kongres ya misalnya di Bandung nanti bulan Agustus. Rakernas. Papua Tengah, Pak Frans dengan tim dan Apindo itu bisa, kalau bisa, itu kan nanti sedikit lagi ada BUMD. DPR sudah mulai ini sedang bahas dan rancangannya akan jadi. BUMD itu akan rilis potensi sumber daya alam di Papua Tengah ini. Jadi Apindo Papua Tengah itu bisa mempromosikan potensi sumber daya alam pada saat Rakernas Apindo di Bandung bulan Mei nanti, supaya kita punya opsi pengusaha ini. Kita juga bisa dibina. Kalau saya sendiri, saya bukan datang dari keluarga pengusaha. Jadi kita perlu mentor-mentor untuk bagaimana kita sukses ke depan. Kita butuh orang untuk dorong kita ke depan. Tidak hanya cukup dengan uang yang ada terus jadi pengusaha. Tidak ada, itu mimpi di siang bolok. Semua melalui proses.
semua dari bawah, semua saling kolaborasi dan sama sinergitas yang kita ini. Bapak Ibu sekalian, menurut Bill Gates, bukan menurut saya, tapi menurut Bill Gates, itu umur manusia hanya 13 tahun. Menurut Bill Gates. Jadi kalau salah bisa dikoreksi. Tapi ini menurut pengusaha sukses di dunia ini. Jadi kenapa 13 tahun? Karena kalau orang kerja, pegawai negeri itu sampai di umur 58 sampai 60 tahun. Umurnya. Setelah itu pensiun. Jadi menurut dia 2/3 dari hidup itu habis hanya di sekolah. Artinya sekitar 25 tahun, 20-an tahun itu habis di sekolah. Jadi kalau 60 tahun masa kerja kurang 20 tahun, itu sisanya 40 tahun. Terus sedang kita duduk begini, terus nanti jalan-jalan bawa mobil tidur, itu ada 2/3 dari hidup habis. Ada 20 tahun habis lagi. Jadi kalau tadi sisa 40 tahun kurang 20 tahun, itu sisa 20 tahun. Yang ketiga, mama melahirkan sampai masuk TK itu 7 tahun baru bisa masuk TK. Jadi tadi 20 sisanya kurang 7 tahun, itu 13 tahun. Jadi manusia itu dia mau sukses dan tidak itu tergantung 13 tahun kehidupan dia. Apakah kita bisa sukses? Bisa, tentu sukses. Apakah kita bisa maksimal menjadi orang kaya? Belum tentu. Maka itu kita butuh 13 tahun. Ada 10 orang kalau ada berkumpul dan bangun usaha sama-sama, itu 130 tahun kita selesaikan. Jadi itu langsung sukses. Ya. Tapi kalau jalan sendiri, cara-cara kita orang Papua, mau jalan sendiri, mau usaha sendiri, percaya sama saya, tidak ada di dunia ini bisa jalan sendiri. Tidak ada pengusaha yang bisa sukses sendiri. Di sini kita harus berubah cara-cara orang Papua di sini yang dimana kita ikut terpengaruh, jadi kontraktor. Nanti kepala daerahnya bukan kau punya, kau selesai. Kalau kontraktor mengikuti penguasa, siapa punya penguasa, dia yang jadi kontraktor. Tapi bagaimana bisa menjadi batu loncatan kontraktor itu menjadi pengusaha di dunia ini? Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan untuk bagaimana kita maju. Ini kesempatan. Tidak bisa kita menganggap bahwa Apindo adalah organisasi yang biasa-biasa saja. Ini dia sudah bergerak koridor di bawah, juga salah satu bagian dari Apindo. Salah satu perusahaan besar di Papua Selatan. Freeport adalah salah satu bagian dari anggota asosiasi Apindo dan perusahaan-perusahaan besar ini. Jadi saya berharap itu bagaimana kita menggerakkan dari sektor. Kita punya kekayaan alam yang luar biasa. Disinilah kita bisa bertemu banyak orang. Disinilah kita bisa bertemu banyak pengusaha. Disinilah kita bisa bertumbuh menjadi pengusaha. Kemarin saya bilang sama Pak Frans PK ini, nah saya sih kalau mau jadi DPR ngapain? Kalau penguasa bukan punya kudu, pusing juga. Lebih bagus jadi pengusaha supaya ke depan jadi bagus. Jadi bagaimana kita kurangi hidup di media-media sosial. Bicara A seolah-olah kita sukses, bicara B seolah kita tahu regulasi padahal salah, bicara C seolah-olah menjadi pahlawan, menjadi wartawan yang luar biasa, tapi ternyata Anda sedang menghabiskan waktu bagikan angin hanya berlalu dan Anda tidak bisa lihat kehidupan Anda ke depan. Ya. Kita siapa yang pernah lihat angin? Ya? Angin kita hanya melihat pada saat dia bergerak, tapi kita tidak pernah melihat itu angin atau tidak. Kita tidak tahu bentuknya. Maka itu harapan saya dengan musyawarah Apindo ke-1 ini menjadi kebangkitan pengusaha teman-teman di Papua Tengah ini. Kau mau pendatang kah? Kau mau asli kah?
APindo itu artinya Asosiasi Pengusaha Indonesia. Jadi mari kita sama-sama. Kalau ada yang membuat jago sendiri, kasih tinggal dia. Tapi kalau kamu bisa bersatu, kamu jalan sama-sama. Tidak ada orang yang hebat di dunia ini, yang hebat hanya Tuhan. Tidak ada orang yang sukses di dunia ini kecuali kerja keras, disiplin, konsisten. Makanya kalau lihat orang Cina punya rumah itu, coba nanti masuk, pintu kecil tapi dalam besar. Itu artinya apa? Uang boleh masuk tapi keluar tidak boleh, dia hanya boleh putar di dalam. Coba nanti lihat. Jadi jangan hanya jalan-jalan saja, tapi lihat orang Cina ke rumah masuk itu lihat. Pintu masuk itu kecil, tapi dalam itu langsung luas. Itulah kepercayaan orang Cina. Waktu uang masuk di pintu ini, tidak boleh dia keluar karena dia cari pintu setengah mati untuk keluar. Iya. Ini hal-hal yang menurut saya kita belajar, yang baik kita belajar dan kita ambil. Bukan berarti bawa pulang dan buat rumah pintu kecil. Tapi itu cara-cara itu. Impannya itu dulu dong bilang saya bupati yang paling pelit. Kalau saya tidak akan pernah kasih uang sama orang hanya kalau bawa proposal. Sekarang ini saya tolak proposal. Dong datang saya bilang efisiensi tidak ada uang. Saya tidak mau. Kita harus keluar dari perbudakan proposal. Kita harus keluar dari mental minta-minta. Politisi